Istri saya terbesar di dunia. Hey guys, it's Nasi and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat dalam menjalani minggu ini menikah. Mohon kaum yang sudah biasa ditanyakan kapan nikah, mohon tenang, sabar, ini bukan ujian karena ini adalah materi untuk video kali ini. Menikah adalah sesuatu yang sakral dan merupakan salah satu keputusan paling besar di hidup seseorang for some people. Dan ketika kamu memutuskan, gila, kenapa ekspresif sekali saya. Dan ketika kamu memutuskan untuk menikahi seseorang, umumnya itu karena kamu merasakan benih-benih cinta. Tapi ya enggak, kayak biasanya orang menikah karena cinta, love. Tapi ternyata di dunia yang ditinggali berbagai macam makhluk ini, wow, ada orang-orang yang berpikiran, buat apa saya menikahi manusia? Saya sudah lelah menikah dengan makhluk-makhluk yang bisa berbicara. Kenapa nggak saya menikah saja sama benda-benda mati? Ting! Dan hari ini, yes, kita akan membahas orang-orang itu, orang-orang yang memilih untuk menikah dengan benda-benda yang tidak hidup. Paling So without any further ado, let's get to the list. Kita akan mulai video ini dengan Jody Rose. Jody Rose ini adalah seorang musisi asal Australia yang menemukan cinta sejatinya di Perancis setelah dia 10 tahun keliling dunia. Wow. Jadi Jody ini emang keliling dunia untuk menyelesaikan proyeknya dia yang dia sebut Singing Bridges atau jembatan-jembatan yang bernyanyi, yang mana isinya adalah suara-suara getaran kabel jembatan. Nah, saat dia mengunjungi salah satu jembatan di Perancis yang berusia 600 tahun yang bernama Le Pont du Diable, Jody merasakan getar-getar cinta karena dia merasa bahwa jembatan ini memiliki getaran yang baik dan pas. Dan dia merasa bahwa getaran itu terbuat untuknya. FYI, Le Pont du Diable ini juga dikenal dengan nama The Devil's Bridge atau jembatannya iblis. Dan pertama kali didirikan oleh pendeta Benedictine monks di abad ke-11. Kemudian, atas restu teman-temannya di Barcelona, kerabat sesama musisi dan seniman, serta masyarakat kota setempat, Jody memutuskan untuk menikah dengan jembatan Le Pont du Diable. Meski terbuat dari batu, Jody tetap merasakan kehadiran suaminya tersebut seperti layaknya suami pada umumnya. Jody juga merasakan adanya kedamaian dan sesuatu yang menariknya untuk beristirahat dari kehidupan nomaden yang dijalaninya selama ini. Kalimat ini aja membingungkan buat aku. Meski terbuat dari batu, Jody tetap merasakan kehadiran suaminya seperti layaknya suami pada umumnya. Suami siapa? Terbuat dari batu. Menarik, dia menikah sama jembatan. Jadi dia namanya berubah jadi Jody du Diable. Jody the Devil. Jadi Jody sang iblis ya kalau misalkan dia istrinya. Oke. Aneh. Next ada Richard Torres. Richard Torres adalah seorang environmentalist atau pecinta lingkungan asal Peru yang juga disebut-sebut sebagai doppelgangernya Johnny Depp. Coba kalian lihat gimana? Yes or no? Komen di bawah. Tapi pada 2014 lalu, Richard secara simbolis menikahi sebuah pohon di Taman Nasional di Bogota, Kolombia, sebagai cara untuk mempromosikan gerakan pelestarian pohon di Kolombia. I mean, it's pretty good ya kan? Dia kayak nggak merasakan getar-getar cinta dari pohon ini. Dia cuma pingin orang lebih banyak menanam pohon. Dalam upacara pernikahannya sama pohon tersebut, Richard ini meminta Revolutionary Armed Forces of Colombia untuk berhenti berperang dan memicu peperangan dari mulai menanam pohon. Rupanya ini bukan pernikahan satu-satunya dia dengan pohon. Oke, wait. 2 tahun kemudian, pada 2016, Richard menikahi sebuah pohon cypress di Meksiko. Nggak bener dia, pohon gami. Pohon cypress yang dikenal dengan julukan El Tul atau Arbol del Tul ini merupakan salah satu pohon tertua dan terlebar atau terluas di dunia. Kemudian pernikahan selanjutnya adalah dengan sebatang pohon di Guatemala City. Dia mikirin gak sih perasaannya si pohon Bogota? Ya, istri saya ada di sekeliling dunia. Satu orang Kolombia, cantik-cantik. Satu di Meksiko, besar. Terbesar di dunia.
terbesar di dunia, yang paling muda dari Guatemala. Ini mereka nggak berantem, gimana mau berantem? Ketemu saya tidak bisa, jauh-jauh. Well, buat kalian yang berpikiran gimana cara saya bisa poligami, now you know how. Next, oh no, ini aku baru lihat fotonya saja sudah mulai concern, khawatir guys. Next ada Lauren Atkins. Pada tahun 2012, seorang mahasiswi magister, wow, di University of Nevada, Las Vegas, yang bernama Lauren Atkins, berhasil mewujudkan mimpinya, yaitu menikah dengan Robert Pattinson. Kita baca dulu aja sampai habis. Tapi di pernikahannya ini, dia bukan menikah dengan Robert Pattinson, melainkan cardboard, papan kardus dengan tubuh dan wajah Robert Pattinson. Katanya Lauren ini emang suka banget nih sama cerita-cerita romance sejak kecil seperti Cinderella, Snow White, dan lain-lain. Dan waktu dia beranjak remaja, Lauren ini suka banget sama novel Twilight dan obsessed sama karakter Edward Cullen. Kalau kalian juga baca novelnya kayak aku baca dari awal sampai akhir, kalian bisa mengerti kenapa dia bisa seobsesi itu sama Edward Cullen yang di buku. Nah, pas novelnya diadaptasi menjadi film dan Robert Pattinson yang akhirnya mendapatkan peran Edward Cullen, Lauren langsung jatuh cinta dengan Robert. Karena menurutnya, Robert adalah sosok yang pas untuk crush fiksinya itu. Tapi alih-alih menikah dengan Robert Pattinson... Maksud kamu apa, Tapi alih-alih menikah dengan Robert Pattinson yang asli, kenapa dia nggak milih Robert Pattinson yang asli aja? Lauren memutuskan untuk nikah sama kardusnya. Karena kamu pikir Robert Pattinson nggak mau dinikahin sama 50 juta orang? Dia mau sama wanita ini. Siapa tahu ya, plot twist ternyata Robert Pattinson yang lebih suka sama dia. Tapi dia kayak, enggak, saya mau nikah sama kardusnya. Bukan cuma kardus biasa, harus kardus yang berukuran asli. Pernikahan ini diadakan saat usia Lauren 25 tahun. Oh my god, he could just marry a real man. Di Viva Las Vegas Wedding Chapel pada 2014 lalu dan dihadiri oleh sekitar 50 tamu undangan. Kayak tante-tantenya ya dari Bogor, dari Tegal datang. Nih kalau Lauren itu sama siapa? Kardus. Aduh, Lauren dan suami barunya itu pun merayakan honeymoonnya di Los Angeles. Murah ya nikah sama cardboard. Ini kamar buat berapa orang? Orangnya satu. Suami saya bukan orang. Oh my god. Dikalungin loh ini cincinnya. Oh, baru lihat. You may now put the ring on your husband. He doesn't have fingers. Oke, sampai sekarang aja aku nggak ngerti kenapa orang bisa suka kayak karakter-karakter di Twilight, di film Twilight. Ngerti nggak sih? Kayak aku baca bukunya, aku suka banget. Menurut aku bukunya bagus banget. Kayak Edward is such an interesting character, kayak karakter yang gampang banget diminati gitu. Tapi begitu sampai film aku kayak, kok gini Edwardnya kayak orang cacingan. You know what I am? Say it! I sparkle! Terus Bellanya, aduh, don't get me started on Bella. Kenapa lo Bella? I don't... Jaga Bellanya tremor. Nggak ngerti aku. Padahal mereka di project-project lainnya, Edward Pattinson di Harry Potter bagus banget. Kristen Stewart juga di project-project lain bagus. Masuk Twilight kenapa? Nggak ngerti deh. Oke, next. Next ada Erika Latour-Eiffel. Erika Latour-Eiffel adalah seorang yang cukup terkenal. Misalnya kalian pernah baca nih artikel-artikel yang ngomongin orang-orang yang menikah sama benda mati. Karena, yes, seperti namanya, dia menikahi Tour Eiffel, Eiffel Tower, Menara Eiffel di Paris. Tapi yang gak kalian tahu, gosip eksklusif di channel ini adalah ini bukan pertama kalinya dia nikah sama benda mati, guys. Dia juga pernah sebelum menikah sama Eiffel, dia nikah sama sebuah busur panah. Karena busur itu mengantarkannya menjadi seorang pemanah kelas dunia. Kayak aku menikahi kameraku karena kameraku membuat aku jadi YouTuber. Is that a good idea?
Aku simpan sampai aku umur 30 ya, idenya. Nah, selain busur panah guys, Erika juga mengklaim bahwa dia pernah memiliki hubungan fisik dengan sepotong pagar yang dia simpan di kamar tidurnya. Tapi setelah hubungannya dengan benda-benda itu, dia memutuskan bahwa Eiffel adalah cinta sejatinya hingga dia merubah nama belakangnya menjadi Eiffel secara hukum. Ada gitu ya orang yang ngelihat pagar terus kayaknya kamu adalah cinta sejatiku. Next ada Aaron Chevenak. Sebelum aku cerita tentang pernikahannya Aaron Chevenak ini, aku mau tanya dulu sama kalian. Sudah berapa lama kalian bersama dengan HP kalian? Setahun? 2 tahun? 6 bulan mungkin? Dan secinta apa kalian dengan HP kalian? Kalau aku kebetulan baru sekitar seminggu with my new man. Tapi apakah cinta kalian mengalahkan cintanya Aaron dengan HP-nya? Karena pada 2016 lalu, Aaron Chevenak ini memutuskan untuk menikah dengan iPhone-nya di The Little Vegas Chapel di Nevada. Wah, ini juga di Las Vegas. Dia nikah sama iPhone-nya, guys. Aaron ini menjelaskan bahwa ketika dia tiba di Vegas, dia langsung mencari ini menghubungi chapel-chapel yang bisa menggelar pernikahannya dia ini yang tidak lazim. Dia aja tahu kayak ini tidak lazim. Dan ternyata jawabannya bisa. Chapelnya kayak, you have money? Sure. Dan akhirnya Aaron dan iPhone miliknya menikah secara sah dan acaranya dihadiri oleh beberapa tamu. Dia nikah sama iPhone-nya, guys. You done messed up, Aaron. You done messed up, Aaron. Wow, terus kayak 4 tahun kemudian ketika dia sudah tidak bisa diupdate dengan iOS yang terbaru, apa yang terjadi dengan istrinya? Maaf istriku, aku harus update. Kamu kutalak istriku karena Renon Store lagi sale. By the way, lagi ada sale di Renon Store buat kalian yang cari iPhone baru. Renon Store. Anyways, tapi sebentar, sebelum move on, aku mau tanya sama kalian, adakah benda di kehidupan kalian kayak HP kalian yang mau kalian nikahi gitu? Coba komen di bawah. Next. Yang terakhir ada Lee Jin Kyu. Lee Jin Kyu adalah seorang pria asal Korea Selatan yang menikah dengan sebuah bantal Dakakimura, bantal besar dari Jepang di tahun 2010. Lee memutuskan untuk menikahi bantal kesayangannya itu karena bantal itu sudah menemani tidurnya dalam waktu yang sangat lama. Selain itu, Lee memang memperlakukan bantal kesayangannya ini yang bergambarkan karakter anime Fate Testarusa dari serial anime Lyrical Nahuha Mahu Shoujo. Itu layaknya seorang kekasih. TMI, saya tidak mau tahu lebih jauh. Pokoknya kemanapun Lee pergi, bantal itu selalu ada sama dia. Hingga akhirnya Lee melamarnya dan menikahinya. Oh bantalku, menikahlah denganku. Dia sendiri yang bikin suara, oke Lee. Pernikahannya pun tidak main-main guys. Kalian pikir kayak, oh ini pernikahan macam pandemi? Tidak. Lee benar-benar menggelar upacara dan serangkaian acara layaknya pernikahan dua manusia. Bantal Dakakimuranya ini juga dipakein kayak baju pengantin dan juga di make upin. Dan mereka dinikahkan oleh seorang pendeta dan disaksikan oleh banyak tamu undangan. Vida, apakah kamu mau menikah dengan bantal? Enggak, aku masih normal. Wow, ini fotonya dia lagi mencium bantalnya, sedikit disturbing sih kayak. Apalagi videonya. Let me see the video. Oh wow. Semua orang ngeliatin. Apaan sih nih orang? Istrinya ribet ya, harus diangkat. Ya ampun. Dia naik roller coaster sama bantalnya. Terus kenapa muka istrinya miring ke kanan? Kok nggak dibikin dia lurus gitu ya? Oh dia tergantung sarungnya deh kayaknya. Istri kamu mana? Itu lagi beda dia mukanya. Oke, so itulah tadi adalah orang-orang yang menikahi barang-barang yang tidak bisa hidup. Sebenarnya technically pohon hidup sih, cuman tetap aja kayak mereka tidak bisa ngomong kayak, hey saya tidak mau dipoligami gitu, nggak bisa. Mana yang menurut kalian paling mana yang kayak, kenapa sih lu tuh kayak masih banyak loh, ada 7 miliar orang di bumi ini, kenapa kamu nikah sama itu gitu? Coba komen di bawah. Dan adakah kalian pernah kayak baca atau dengar cerita-cerita orang-orang yang menikahi hal-hal yang cukup
Coba komen di bawah kayak apakah kalian tim yang pro atau kontra? Apakah kalian yang kayak ngapain sih? Udah itu aneh banget, gak normal. Kenapa nggak nikah sama manusia aja? Atau kalian yang kayak ya udah sih kalau mereka happy, mereka tidak merugikan orang lain ya biarin aja. Mereka mau nikah sama bantal, sama guling, sama menara Eiffel, sama Monas, sama tahu kriuk ya terserah mereka. Tahu kriuk enak banget by the way. Nah, tapi aku belum sampai tahap kayak aku mau menikahi tahu kriuk yes. Spesifik tahu kriuk yes. Mendingan aku nikah sama Jumba Magic Potion X Nessie Judge atau Mercenary Repulsor. Kalau kalian bisa nikahin apa saja di dunia ini dan itu adalah hal yang normal, apa yang mau kalian nikahkan? Coba komen di bawah. Dan komen di bawah as always guys, ide-ide buat video-video selanjutnya. Ini ada yang request gak sih? Atau ini aja yang aneh? Nggak ada yang request. Kamu doang yang kayak, kayaknya ini ide bagus. Kalau kalian punya request yang seru, drop them in the email requestnessy@gmail.com atau komen di bawah. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalnya kalian suka videonya, klik like-nya, follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget Nessie Judge aja. Dan subscribe ke channel ini juga nyalain notification ya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. By the way, Vida minta maaf, dia takut guys sama kalian. Bye! Le pont du diable, le pont du diable, le pont du diable, le pont